Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali di pagi hari yang indah ini, saya menyapa, menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-32 yang berbunyi demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita sering berhadapan dengan orang lain yang mungkin menyakiti hati kita, yang mungkin membuat kita kecewa, atau bahkan menimbulkan sakit yang sangat mendalam di dalam batin kita. Namun sebagai pengikut Kristus, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dipanggil untuk hidup berbeda dengan dunia ini, yaitu hidup di dalam kasih, hidup dalam kelembutan dan pengampunan. Saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, Efesus 4 ayat 32 memberikan panduan yang jelas mengenai sikap dan respon yang diinginkan Tuhan dari kita. Kita dipanggil untuk menjadi pencerminan kasih dan pengampunan Kristus melalui sikap yang ramah, penuh kasih, dan siap mengampuni, bahkan kepada mereka yang telah menyakiti. Lewat bagian firman Tuhan ini ada pesan Tuhan yang layak kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Pesan yang pertama, ramah terhadap sesama sebagai cerminan kasih Allah. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, Allah memanggil Bapak, Ibu, Saudara semua untuk memperlakukan orang lain dengan ramah sebagai bagian dari hidup yang kudus yang Allah inginkan dari kita. Dalam budaya individualis dan egois saat ini, sikap ramah dan tulus menjadi sesuatu yang sulit ditemui, atau dengan kata lain, sesuatu yang sangat langka. Banyak orang hidup untuk diri sendiri tanpa memikirkan perasaan atau kebutuhan orang lain. Namun Rasul Paulus dalam bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semua pada pagi hari ini untuk mengembangkan sikap ramah dan terbuka sebagaimana yang telah ditunjukkan Kristus dalam kehidupannya. Menjadi ramah berarti memiliki hati yang terbuka terhadap orang lain, siap mendengarkan dan berempati terhadap keluhan kebutuhan mereka. Sikap ramah ini bukan hanya tindakan manusiawi, tetapi adalah respon ilahi yang mencerminkan hati Allah yang penuh kasih dan belas kasihan. Bagaimana kita bisa menunjukkan sikap ramah ini dalam kehidupan sehari-hari? Mulailah dengan hal-hal yang kecil. Tersenyum kepada orang-orang lain, kepada orang asing, menyapa rekan sekerja dengan hangat, atau membantu seseorang yang membutuhkan. Dengan cara-cara yang sederhana ini, kita dapat menunjukkan kepada dunia bahwa ada kasih yang berbeda dalam diri kita, yaitu kasih yang berasal dari Kristus. Pesan yang kedua pagi hari ini adalah penuh kasih mesra yang mengikat persaudaraan. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih mesra adalah bentuk kasih yang mendalam, yang melibatkan empati, kelembutan, dan perhatian yang tulus. Kasih ini tidak hanya mengacu pada kasih biasa, tetapi pada kasih yang mengikat persaudaraan di dalam Kristus. Dalam konteks gereja dan kehidupan sehari-hari, kasih mesra menciptakan suasana persatuan, keakraban, dan saling percaya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kasih mesra adalah panggilan aktif untuk memperhatikan kebutuhan rohani dan emosional teman rekan-rekan kita lainnya, serta berusaha memberikan dukungan yang diperlukan. Ini bukan hanya kasih sayang biasa, tetapi kasih yang siap bertindak. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam komunitas Kristen atau di dalam berjemaat,
kita dipanggil untuk tidak hanya hidup bersama, tetapi juga saling menjaga satu dengan yang lain. Kasih mesra berarti hadir bagi saudara kita yang sedang mengalami kesulitan, pergumulan, siap menghibur mereka yang berduka dan mendukung mereka yang lemah. Kasih ini tidak memandang status sosial atau latar belakang, melainkan melihat bahwa setiap orang sebagai saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pesan Tuhan yang ketiga pagi hari ini adalah saling mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kita di dalam Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang diberkati Tuhan, salah satu aspek terpenting dari kasih Kristen adalah pengampunan. Pengampunan adalah salah satu hal terpenting dan yang paling sulit dilakukan, karena melibatkan hati yang tulus untuk melepaskan rasa sakit dan ketidakadilan yang kita alami. Namun bagian firman Tuhan pagi hari ini memanggil kita untuk mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kita dalam Kristus. Pengampunan Allah kepada kita adalah dasar dari segala pengampunan yang harus kita berikan kepada orang lain. Kekasih-kekasih Kristus, seorang tokoh yang bernama C.S. Lewis pernah berkata, mengampuni berarti menginginkan kebaikan bagi mereka yang telah menyakitin kita, bahkan jika kita merasa mereka tidak pantas untuk mendapatkannya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pengampunan adalah tindakan yang tidak hanya melepaskan orang lain dari kesalahan mereka, tetapi juga melepaskan kita dari kepahitan dan beban hati. Melalui pengampunan, kita dapat mengalami kebebasan sejati di dalam Kristus. Jika ada seorang telah menyakiti Bapak Ibu Saudara, ambillah waktu untuk merenungkan pengampunan Allah yang telah diberikan kepada kita melalui Tuhan Yesus. Ingatlah betapa banyaknya kesalahan kita yang telah diampuni oleh Tuhan, dan biarlah kasih serta pengampunan itu mengalir melalui hidup kita kepada orang lain. Berdoalah kepada Tuhan agar Ia memberikan kekuatan untuk kita bisa mengampuni orang lain, meskipun terasa sulit dan pahit. Dengan mengampuni, kita tidak hanya melepaskan orang lain, tetapi juga melepaskan diri kita sendiri dari kepahitan yang mengikat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong kita, memotivasi kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari hidup di dalam kasih dan senantiasa mampu mengampuni siapa saja yang bersalah kepada kita. Kalau kita melakukan hal tersebut, berarti kita sungguh-sungguh murid Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari kita jalan seluruh hidup kita hari ini dengan sukacita, dengan semangat, lakukan kebaikan. Ingat, ada Tuhan yang selalu menolong, ada Tuhan yang selalu mengampuni kita, maka Dia juga yang akan membuat kita berhasil sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Salam, haleluya, amin.